Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baik, teman-teman, ini masih sekandar dalam area polemik nasab nggih mengungkap misteri Ubaid bin Maimun Al-Quddah. Sebenarnya bukan langsung putranya Maimun, cucunya. Oleh karena itu masih saya kaji dan saya buru tokoh-tokoh yang ada di kitab mereka. Sudah kami tangkap beberapa tokoh yang ada di sana di kitabnya Ba'anawi itu. Ternyata kan gini ya, masih nunggu kitabnya. Ini masih sudah Al-Adid Idinillah sudah selesai. Nah, sekarang mau masuk ke Ubaidillah ini, Ubaid. Dan kroni-kroninya dan kurcaci-kurcacinya gitu. Tapi sekilas tentang Ubaid sudah insya Allah di pertemuan berikutnya. Biar lengkap. Ini bahayanya akidah mereka. Sabaiyah. Bahaya sekali Sabaiyah ini. Baik, di sini kenapa mereka itu asobiyah kelompok, fanatik kelompoknya, artinya yang paling mulia, yang paling ila akhirih. Itu adalah mereka. Di sini ditemukan dalam kitab Al-Khisal, karya Ibnu Musa Al-Qummi yang dijuluki Syekh Soduk. Mutawaffi wafatnya 381. Berapa? 381 Hijriah. Jadi abad keberapa? Abad keempat ini ya. 381 Hijriah. Apa di dalam kitab ini? Namanya Kitabul Khisal. Innallaha tabaraka wa ta'ala atla'a ilal ardi fakhtarona wakhtarodana syi'atan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, turun ke bumi, katanya ini. Fakhtarona, maka atau melihat bumi, atau bersinggah di bumi. Fakhtaro, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita, kami, katanya mereka. Wakhtaro lana, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bagi kami syi'atan, sebuah pecinta, pengikut. Oke? Sebuah pengikut. Kemudian yansurunana, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kami, mereka ya. Wa yafrahuna li farhina, dan Allah gembira atas kegembiraan kami. Bukan yang lain, kelompok mereka dan syiah mereka. Wa yahzanuna li haznina, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersedih, katanya. La haula wala quwwata illa billah. Bersedih atas kesedihan kita, kelompok mereka. Wa yubadziluna amwalahum wa anfusahum fina, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengorbankan harta mereka, diri mereka, untuk siapa? Ya, untuk kita. Ini kan terjadi perbudakan di Indonesia ya. Kenapa terjadi perbudakan? Kenapa kok yang kalau ada apa-apa yang harus dikorbankan itu pribumi? Ya karena menurut mereka orang lain itu dirinya baik hartanya itu dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, untuk mereka. Begitu teman-teman.
Subhanallah. Makanya kerap sekali, yang ini 100 juta, yang ini 50 juta itu. Ya kan gitu ya, Mas. Jadi hartanya manusia itu, dan dia bahkan itu bukan cuma harta, dirinya manusia semua itu ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan bagi mereka. Sudah tidak benar. Ya. Jadi agar apa ya, kami sampaikan ini ya agar kita bisa mendapatkan ilmu pencerahan. Oh, kalau di akidahnya mereka seperti itu. Oh, kalau di kitabnya mereka seperti itu. Jadi oleh karena itu ya hati-hati. Ini hanya sebatas pencerahan. Agar kita tidak selalu menjadi korban atau tidak terjadi perbudakan massal di Nusantara ini oleh mereka. Oleh karena itu teman-teman, di dalam tulisan ini, siapapun yang ada hubungan dengan kelompok mereka, kami buru aman-amannya. Terus apapun juga perilaku Atharia, perilaku karakter yang mirip dengan karakter mereka, saya kaji dan saya dalami. Ta'ifah, kelompok. Ta'ifatul Alawiyah ini. Setelah nanti adit selesai, kami akan masuk kepada Ta'ifah Al-Alawiyah. Ini yang ada 3 nama. Alawiyah, Ubaidiyah, Fatimiyah. Ini ada di Afrika. Jadi semua ulama sezaman sudah mencatat siapa mereka, bagaimana sejarah mereka, bagaimana akidah mereka, bagaimana bahkan kesesatan mereka. Sudah dicatat semua. Terus kemudian setelah Adid Billah ini pecah menjadi 2 kan. Nizariyah, Musta'liyah. Ini yang saya buru sekarang. Nizariyah ini kemana, Musta'liyah ini kemana, terus siapa saja keturunannya. Nah, di sini nanti Musta'liyah dan Nizariyah. Oh, kalau memang Musta'liyah Nizariyah ya enggak, tapi sudah saya temukan. Ini kemana saja? Nizariyah ini. Nah, kemarin sudah saya kantongi semua, saya telaah. Nizariyah ini ada ke negara titik-titik, negara titik-titik. Seperti itu. Mawara an-Nahar, terus ya Sabah itu, ke negeri Sabah. Ya. Yaman lah biar jelas. Ke Yaman. Jadi yang Musta'liyah masih ada di Mesir sebagian, di Afrika. Nah, di sini ada sebuah berita yang nanti saya tulis yang nanti akan mengejutkan di antaranya. Ya. Begitu teman-teman. Ya kenapa ada indikasi fiktif? Karena akidah mereka itu ada 2. Utusan itu ada yang mutakallim, ada yang somit, imam itu ada yang nampak, ada yang mastur. Seperti itu. Jadi yang mastur inilah yang ngompat. Kemudian ngompat setelah keluar ya ngaku anaknya orang lain. Ya mungkin ya takut apa ya? Sejarah kelamnya itu takut terbongkar. Sejarah kelamnya itu takut terbongkar ya. Ya sebenarnya kan nggak apa-apa sejarah kelam itu. Sayyidina Umar dulu. Kalau kita ke sejarah kelamnya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu kadang-kadang tertawa sendiri, menangis sendiri. Tanpa sebab kadang-kadang menangis. Tanpa ada apa-apa, kadang-kadang tertawa. Akhirnya para sahabat kan penasaran. Nanya kepada Sayyidina Umar, kenapa Sayyidina Umar engkau kadang-kadang nangis, terus kadang-kadang tertawa, nggak ada apa-apa. Katanya Sayyidina Umar, saya mengingat sejarah kelam saya. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diberi petunjuk. Apa sejarah kelamnya itu? Katanya Sayyidina Umar, ketika saya tertawa, saya melihat, mengingat sejarah kelam saya dahulu. Saya membuat patung dari kurma. Saya sembah patung itu katanya Sayyidina Umar. Sebelum masuk Islam loh ini, sebelum masuk Islam.
Saya sembah, terus saya menghayati, tapi ketika saya lapar, ya saya ambil kurma, patung itu saya ambil, saya makan. Terus kenapa saya ketawa? Ya kok lucu sih saya dulu, katanya Sayyidina Umar, lucu. Saya menyembah Tuhan saya dan saya memakannya. Itu katanya Sayyidina Umar. Saya memakannya. Disembah tapi dimakan, kan gitu kan lucu kan. Nah, ini katanya Sayyidina Umar. Akhirnya saya ketawa. Sebodoh itu, apa ya? Sebego itu saya katanya Sayyidina Umar. Percaya sama patung ya, menyembah patung, tapi dimakan. Nah, jangan-jangan muhibbin seperti ini, nah, kan gitu. Jangan bego lah, harus kaji. Terus kenapa menangis? Ya kalau saya menangis itu dulu di zaman jahiliyah kan kalau mempunyai anak perempuan dikubur hidup-hidup, dibunuh. Waktu itu saya karena ya di jahiliyah ini, ya al-Islam yajubu ma qabla. Islam itu menghapus semua yang sudah lalu. Nah, jadi putrinya dikubur hidup-hidup sama Sayyidina Umar. Dan apa ya? Membuat Sayyidina Umar menangis waktu itu masih dalam kebodohan jahiliyah. Jadi dikubur kan enggak masih hidup kan. Katanya Sayyidina Umar, putriku itu saking sayangnya kepada saya, katanya Sayyidina. Walaupun saya kubur hidup-hidup, setiap debu yang muncul ke wajah saya dibersihkan. Oleh karena itu, ya Allah, kok saya dulu sekejap itu, setega itu terhadap putriku. Nah, kenapa? Ya karena waktu itu katanya Sayyidina Umar kan masih dibutakan oleh jahiliyah. Jadi jangan sampai kita ini buta, walaupun ini sudah terindikasi hululiyah yang ada dalam sebuah akidah, yang mengaku Allah, kemudian nyemek-nyemek payudara seorang wanita, setiap wanita yang ditemui di jalan, bahkan di kitab Kunuzul Sa'adah itu di depan suami. Itu, mau ditakwil seperti apa? Katanya orang wali. Mau masih ditakwil, oh mungkin ya karena terlalu apa ya, katanya terlalu cinta kepada Allah sampai membutakan diri. Tidak ada. Para wali yang seperti itu tidak ada. Iya. Nah, katanya ya karena terlalu cinta sampai mengaku Allah. Logikanya, kalau orang cinta kepada Allah, pasti tidak akan pernah berani menyakiti Allah. Sedangkan menyekutukan Allah itu adalah menyakiti Allah. Kan tidak masuk akal. Nah, jadi insya Allah sebentar lagi, mungkin agak lama memang ya, karena setiap membahas tokoh kami tulis tanggal lahir, kehidupannya, terus gerakannya. Kalau ada khilafahnya di Fatimiyah ini ya khilafahnya, masa khilafahnya berapa tahun, terus wazirnya ininya semua saya tulis. Makanya harus memburu ke samping lagi, memburu ke sini lagi, memburu nama-nama itu. Tapi ya tidak semua yang ada di sekitarnya, tidak harus apa ini tanggal lahirnya, enggak. Cukup ini hidup di era ini. Hidup di era ini berarti tanggal lahir, tanggal mati ya tidak akan selisih banyak lah. Biar tidak terlalu ke samping, ya, biar tidak terlalu ke samping. Mungkin nanti di syarahnya ya, mungkin ya. Nah, jadi ini biar lurus ke bawah, tapi tokoh-tokohnya siapa saja. Biar ini menjadi sejarah atau data-data pendukung atas siapa sih Ubed itu sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Hidup di mana sih Ubed itu sebenarnya? Apa saja sih yang sudah dilakukan Ubed itu sebenarnya? Terus kok cucu-cucunya sekarang seperti ini? Mirip-mirip dakwah batiniyah, mirip-mirip Ubaidiyah, Rafidiyah, Syiiyah. Oleh karena itu saya kaji sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan, agama, akidah, gerakan, perilaku.
Athariyah, semua ditulis. Biar apa? Biar ini menjadi penguat nanti. Oh, penguat, penguat. Oh, ini begini ya. Semacam investigasi lah. Seperti itu. Nah, jadi insya Allah setelah ini sudah saya eh, kantongi 2 kelompok. Ini tapi belum saya kaji. Akan saya kaji siapa pendiri kelompok ini dan siapa yang mendiri kelompok satunya. Karena di Nizariyah itu ada satu kelompok di Yaman yang sudah saya temukan. Satu kelompok, satu ta'ifah ini yang mendukung Nizariyah. Kitabnya ada, nggih. Bahkan judul kitab bernama kelompok itu sudah ada. Nah, di sini nanti akan menjadi data pendukung bahwa anak cucunya Nizar bin Adid itu kemana. Kan Nizar itu kakak tertuanya, anak tertua, anak tertuanya Adid, dan Musta'li itu anak yang lebih muda. Akhirnya bertikailah antara Musta'li dan Nizar, berebutan kepemimpinan. Siapa yang membantu Nizar ini? Sudah saya temukan, nanti ini akan membedah itu. Akan mengumpulkan data-datanya, akan saya satukan. Nah, setelah itu, selesai itu baru ke bawah. Di sini sudah saya sebutkan juga, yang mastur dari anak cucu Nizar itu di Yaman, siapa saja. Karena mastur ya, kalau ya gimana ya, mastur tertutup memang ya, hilang kabar, hilang jejak. Seperti itu teman-teman. Tinggal ini kan, tinggal satu bab lagi ini. Satu bab, tinggal 2 ya. Tinggal 2 dan di bawah bagian-bagian bab, insya Allah. Jadi setelah ini selesai, nanti kan banyak yang penasaran. Kapan kajiannya, terus kok bisa ke Ubed, kok bisa ke Maimun, ini panjang. Nanti akan saya buka majelis di YouTube untuk membedah ini. Kok bisa ke sini. Oleh karena itu kan juga saya terkait dengan akidahnya, ya saya harus flashback ke belakang lebih jauh. Sampai ke batiniyah, dan batiniyah itu lahirnya, munculnya di masa siapa. Ya harus ke sana, saya harus ke belakang. Biar sampai masuk ke akar-akarnya. Kok bisa seperti ini? Oh, kok gini? Akidahnya kok gitu? Dari mana? Pedomannya, anunya. Setelah ini selesai semua, tentang rawi hadis belum di Abdullah bin Sabah, terus di Maimun Al-Qaddah, dan di Ubed atau Abdullah bin Maimun Al-Qaddah. Tapi itu kan cuma sedikit kalau tentang itu, tentang rawi hadisnya itu, dan pendapat ulama tentang rawinya dan hadisnya mereka itu seperti apa. Tinggal itu nanti saya harus kembali lagi ke bab Abdullah bin Sabah, saya juga harus kembali lagi ke bab Maimun Al-Qaddah, dan saya harus kembali lagi ke bab Ubaid atau Abdullah bin Maimun Al-Qaddah, karena tentang hadisnya belum saya tulis memang. Tapi sebagian kecil untuk Maimun sudah. Baik teman-teman, karena memang waktunya harus sedikit ya, dan nanti kalau ini sudah selesai, nanti akan menjadi kajian insya Allah di channel YouTube kami, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga generasi-generasi penerus kami tahu siapa mereka, dan asal-usul mereka, dan leluhur mereka, dan pendahulu mereka, dan akidah mereka, agama mereka, ila akhirih. Jadi tahu semua, akhirnya bisa berantisipasi. Ya, karena sekarang ajaran sesat mereka itu kan sudah beredar. Untuk mengimbangi itulah. Oh, kalau mengaku Allah itu tidak dibenarkan oleh syariat bagi siapapun. Kalau mengaku Allah, entah itu wadi, gila, tidak dibenarkan. Ya. Terus sekarang ikopnya, hukumannya kalau secara syariat sudah ditentukan dalam kitab-kitab fikih. Kalau dengan Allah ya konsekuensinya nanti Allah yang menentukan. Tapi siapapun yang mengaku Allah,
seperti apapun wujudnya, itu jelas salah. Seperti itu. Nggih. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.